Ngata-ngatai kami dihadirkan di sini karena kami hafal wajahnya, Bu. Saya minta itu karena apa? Tadi saya ada lihat orangnya. Saya suruh maju, dia nggak mau. Dia nggak mau. Kami tuh maunya. Kami mau transparan, Bu. Bagaimana sih polisi itu menindak anggota-anggotanya? Dari Propam, pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita lakukan, maka dari Propam sudah bisa menentukan ternyata ada beberapa anggota yang memang melanggar SOP, tidak disiplin, sehingga sudah kita tetapkan 6 anggota yang menjadi terperiksa karena pada saat terjadi unjuk rasa membawa senjata api. Propam periksa oknum polisi yang diduga pukuli pendemo. Sejumlah oknum polisi diperiksa bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Lampung terkait dugaan pemukulan terhadap peserta demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD Lampung Rabu lalu. Masih proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Begitulah kata Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Joas Veriko Panjaitan. Ia mengatakan Propam melakukan pemeriksaan internal terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan saat pengamanan unjuk rasa tersebut. Saya belum bisa menyebutkan berapa jumlah anggota yang menjalani pemeriksaan internal, karena anggota pengamanan internal masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti. Begitulah jelasnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan bahwa permasalahan tersebut sudah ditangani di Propam Polda Lampung. Oknum yang terlibat dalam insiden tersebut belum dilakukan pemeriksaan karena kejadian kan masih berlangsung terus. Nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda. Begitulah kata Pandra. Sebelumnya beredar video bahwa salah satu peserta unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rabu 7 Oktober lalu. Ada 6 aparat kepolisian sedang memukuli seorang peserta unjuk rasa di jalan yang sepi. Dan masih banyak video lainnya yang beredar. Perwakilan tim advokasi untuk demokrasi Muhammad Afif Abdul Khoyib menyatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 507 laporan kehilangan, baik dari kalangan buruh, mahasiswa, bahkan jurnalis, saat aksi demonstrasi yang dilakukan 8 Oktober untuk menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dari angka tersebut, sebanyak 300 orang telah ditemukan dan dipastikan keberadaannya hingga dipulangkan ke kediaman masing-masing. Namun masih ada 207 orang yang belum diketahui keberadaannya. Tapi masih terdapat 207 orang yang teridentifikasi hilang dan beberapa tempat, serta kantor polisi belum bisa memastikan. Dan banyak yang tidak teridentifikasi ditahan di mana. Begitulah kata Afif saat memberikan keterangan pers secara daring. Hingga saat ini, timnya masih terus bergerak untuk mencari tahu keberadaan para demonstran yang dilaporkan hilang. Afif mengatakan pihaknya mengalami kesulitan lantaran kepolisian tidak memberi akses terbuka terkait identitas hingga beberapa banyak massa yang ditahan dalam aksi 8 Oktober kemarin. Sampai sekarang tim masih terus bergerak, tapi tim mengalami kesulitan karena pihak kepolisian minim membuka siapa saja yang ditahan dan ditempatkan di mana, serta atas tuduhan apa. Begitulah katanya. Jurnalis yang tengah bertugas di lapangan menerima kekerasan berupa larangan meliput atau mengambil gambar saat aksi berlangsung. Kami juga mendapat laporan aparat yang membungkam beberapa jurnalis untuk tidak meliput. Setelah itu banyak juga yang ditangkap, ini tentu praktik mencederai jurnalistik. Begitulah Afif menjelaskan. Tak hanya itu, Afif juga mengakui selama aksi berlangsung banyak tindakan pengendalian massa dengan kekerasan yang semestinya tidak dilakukan saat aksi awalnya berlangsung damai. Misalnya pembubaran massa dengan menggunakan gas air mata hingga menghalang-halangi massa yang hendak menggelar aksi untuk datang ke Jakarta. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, Iwan Sumulai mengaku terkejut mendengar kabar Sekretaris Komite Kerja Kami, Syahganda Nainggolan ditangkap polisi pada Selasa 13 Oktober. Apalagi penangkapan dilakukan pada pagi buta sekitar pukul 4 pagi. Saya sangat terkejut mendengar kabar bahwa subuh tadi sekitar jam 4 pagi telah terjadi penangkapan terhadap Bung Syahganda Nainggolan. Begitulah ujarnya kepada redaksi.
Kepada aparat kepolisian, Prodem mendesak agar polisi membebaskan seluruh aktivis, utamanya mereka yang bersuara kritis kepada penguasa. Sebab pembungkaman semacam ini tidak lain mirip dengan gaya Orde Baru yang cenderung diktator dan anti-kritis. Prodem meminta pihak kepolisian agar membebaskan seluruh aktivis dan menghentikan penangkapan-penangkapan terhadap aktivis karena bersuara kritis kepada penguasa. Begitulah tutupnya. Dalam surat penangkapan Syahganda yang beredar luas, disebutkan bahwa orang dekat deklarator kami, Gatot Nurmantio, dituduh menyebarkan berita bohong dan menciptakan keonaran di tengah masyarakat. Setelah buruh dan mahasiswa, giliran Persaudaraan Alumni atau PA212 yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa PA212 menyedot perhatian kalangan DPR. Ketua PA212 Slamet Marif awalnya menyebut aksi ini akan dihadiri ribuan orang. Aksi ini nantinya akan dilakukan pada 13 Oktober dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aksi disebut akan dilakukan di depan Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda. Begitulah kata Slamet. Selain tolak RUU Cipta Kerja, ada beberapa poin yang akan disuarakan PA212. Di antaranya selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU, HIP atau BPIP dan bubarkan BPIP, serta ganyang Cina komunis di dalam. Dalam kesempatan terpisah, Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan, aksi ini merupakan aksi ulangan atas penolakan Undang-Undang Cipta Kerja karena sebelumnya telah dilakukan aksi serupa. Menurut dia, aksi ini bertujuan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu pembatalan karena diduga terdapat unsur penipuan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi aksi PA212, sejumlah anggota Dewan angkat suara. Anggota Balik DPR RI FPDIP Arteria Dahlan tak masalah dengan aksi 212. Namun ia mengingatkan soal manfaat dari demo tersebut. Saudara-saudaraku PA212 yang sangat saya cintai dan hormati, saya pada prinsipnya tidak berkeberatan, silakan saja untuk berunjuk rasa. Indonesia negara demokrasi. Kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Tapi mohon juga dipikirkan banyak mana manfaat apa mudaratnya. Itulah kata Arteria. Arteria menyampaikan alasannya mengapa demo terkait Undang-Undang Cipta Kerja saat ini tak tepat dilakukan. Ia mengatakan karena saat ini masih pandemi virus corona, dan khawatir demo PA212 dan kawan-kawan ditunggangi pihak tak bertanggung jawab. Namun bila PA212 dan kawan-kawan bertekad bulat menggelar aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja, Arteria meminta aparat keamanan membantu kelancaran. Hal itu agar aksi berjalan lancar dan tertib. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili juga mengimbau aksi PA212 dan kawan-kawan ini disampaikan dengan damai dan tertib. Aceh berharap aksi PA212 menolak Undang-Undang Cipta Kerja tak berujung perusakan fasilitas publik, seperti halnya aksi demo pekan lalu oleh kelompok mahasiswa. Aspirasi PA212 dan kawan-kawan dapat disampaikan dengan damai. Aceh menyarankan sebelum turun aksi lebih baik PA212 membaca naskah Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh. Sebab menurut Aceh, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan baik untuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Aceh mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk generasi penerus bangsa agar tidak terperangkap dalam penghasilan menengah. Aceh pun menyarankan PA212 dan kawan-kawan mengambil jalan konstitusional lainnya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Sedangkan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali meminta peserta aksi untuk memahami substansi dan penolakan. Sedangkan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali meminta peserta aksi untuk memahami substansi dari penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ali menyatakan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara. Menurutnya hal ini juga telah diatur dalam undang-undang. Waketum Nasdem ini mengimbau agar peserta demo untuk tidak menjadi anarkis. Ia juga meminta agar protokol kesehatan tetap dilakukan. Ali mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengakomodir kepentingan para buruh. Ia pun menyarankan agar masyarakat dapat melakukan judicial review terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Willy Aditya mengingatkan agar aksi tersebut dapat berjalan dengan tetap, menjaga ketertiban, dan tidak merusak fasilitas umum.
Sementara itu, Partai Gerindra menghormati keputusan PA 212 dan kawan-kawan tersebut. Gerindra berharap peserta aksi yang bergabung dalam PA 212 menaati protokol kesehatan. Gerindra yakin demo PA 212 dan kawan-kawan menolak Undang-Undang Ciptaker berjalan dengan tertib. Habibur Rahman juga berpesan agar aparat keamanan bertindak humanis. Aparat diharapkan tak represif kepada para pendemo. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi P3 DPR RI Arsul Sani meminta agar penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi yang melibatkan banyak massa sebaiknya tidak dilakukan. Arsul menghimbau agar para tokoh yang menginisiasi demo dapat kembali mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Ia juga mengingatkan adanya potensi demo yang kemungkinan dapat diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.